Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sam Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPET Semarang. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah Teknik Penjajaran Roda yang diampu oleh Bapak Nurul Burhan, Sarjana Pendidikan Magister Teknik. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk observasi ke bengkel maupun bengkel umum maupun bengkel SMK untuk mendiskusikan tentang materi tentang kerusakan sistem rem. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dengan mekanik mengenai tentang kerusakan sistem rem. Nah, sebelum kita membahas tentang hasil dari observasi saya, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang sistem pengereman atau brake system, merupakan suatu rangkaian komponen mekanis, hidrolik atau pneumatik yang bekerja sama untuk memperlambat atau menghentikan laju suatu kendaraan. Nah, sistem ini sangat penting untuk keselamatan berkendara karena berfungsi untuk mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas melalui suatu gesekan. Nah, dari hasil observasi saya mendapatkan beberapa poin tentang kerusakan yang sangat umum pada sistem rem kendaraan, yakni yang pertama sistem rem sering blong, rem tidak pakem, rem berbunyi, pedal rem keras atau longgar, dan lampu rem yang menyala. Nah, pada saat ini kita bahas satu persatu tentang penyebab-penyebabnya, yakni yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang rem blong atau total brake failure. Kondisi paling kritis di mana sistem pengereman kendaraan sama sekali tidak merespon atau hanya memberikan efek pengereman yang sangat minimal, menyebabkan kendaraan tidak dapat memperlambat atau berhenti sesuai keinginan pengemudi. Nah, rem blong ini sendiri banyak faktor. Yang pertama pada sistem rem pneumatik, rem hidrolik, di mana rem blong ini biasanya terjadi dikarenakan kehilangan cairan pada rem pneumatik atau rem cakram. Nah, biasanya terjadi kebocoran parah pada saluran rem atau pipa selang. Biasanya kalau selang penghantar sebagai jalur fluida rem itu biasanya lama kelamaan seiring berjalannya waktu itu panas hujan maka biasanya terjadi retak. Nah, retak ini bisa mengakibatkan kebocoran pada pipa atau selang sehingga mengakibatkan cairan rem bisa bocor. Yang kedua, kebocoran pada master silinder. Nah, biasanya seal master silinder itu lama-kelamaan ketika terkena hujan dan airnya itu tidak bisa keluar, maka terkadang air itu terjebak pada seal tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya jamur-jamur atau kerak bahkan karat yang mengakibatkan seal master cylinder aus sehingga mengakibatkan cairan rem terjadi kebocoran. Yang ketiga, kebocoran pada kaliper atau silinder roda. Nah, biasanya sama juga ada seal-sealnya, ada ring tembaganya, itu biasanya kalau lama-kelamaan itu terjadi korosi, maka biasanya ada celah untuk cairan rem itu keluar. Nah, itu merupakan
apa ya, penyebab di rem pneumatik atau rem cakram. Nah, sedangkan pada rem mekanik atau rem tromol itu biasanya rem blong itu terjadi ketika apa ya, kabel rem itu biasanya terjadi putus atau kawat rem penghantar tenaga dari pedal rem ke sistem remnya itu terjadi putus. Ya, itu bisa menjadikan rem tidak berfungsi atau blong. Yang selanjutnya kampas rem habis. Nah, kampas rem habis ini juga mengakibatkan rem blong karena gesekan antara cakram, piringan cakram maupun tromol itu sudah tidak lagi dengan kanvasnya, melainkan dengan besi. Nah, maka ketika gesekan besi dengan besi, maka daya pengeremannya akan tidak sempurna. Seperti itu. Yang selanjutnya masuknya udara ke sistem dalam jumlah besar. Nah, kalau dalam rem pneumatik, kalau rem hidrolik, itu ketika ada udara yang masuk kepada sistem pengeremannya, maka biasanya rem itu akan dalam. Ketika dalam jumlah besar, maka rem tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga mengakibatkan rem blong. Nah, gejala-gejala yang timbul yang bisa dirasakan biasanya pedal rem terasa sangat ringan atau langsung jatuh ke lantai. Tidak ada resistansi sama sekali ketika ditekan ya. Yang kedua, ada kendaraan tidak melambat saat pedal rem diinjak. Nah, ketika pedal rem diinjak atau ditekan, maka kendaraan tidak dapat melambat, bahkan berhenti. Biasanya lampu peringatan rem jika ada mungkin menyala. Biasanya lampu peringatan rem ini ada pada sistem rem hidrolik pada ABS, anti lock brake system ya. Itu biasanya ada lampu indikatornya. Itu biasanya kalau tidak berfungsi ya maka akan hidup atau menyala. Biasanya bau terbakar atau suara gesekan logam keras jika kampas rem habis total. Misalnya kalau besi ketemu besi maka gesekannya akan menghasilkan suara dan mengakibatkan bau terbakar karena biasanya karena besi dengan besi itu akan menimbulkan panas yang cukup tinggi. Gitu. Yang selanjutnya rem tidak pakem atau basic brake efficiency. Nah, rem berfungsi tapi daya pengeremannya jauh dari normal. Kendaraan membutuhkan jarak pengereman yang lebih panjang atau pengemudi harus menginjak pedal rem dalam dan dengan tenaga lebih besar untuk mendapatkan efek pengereman yang cukup. Nah, ini penyebabnya biasanya kampas rem sudah mulai aus nih. Biasanya kampas rem terutama pada rem cakram itu biasanya ada batas servisnya ya. Ketika sudah melewati batas servis ataupun masa pakainya, maka kanvas tersebut akan keras. Maka gaya geseknya akan menurun terhadap material cakram ataupun tromolnya. Yang kedua, cairan rem kotor atau terkontaminasi. Nah, cairan rem pada rem hidrolik itu lama-kelamaan akan terkontaminasi sehingga eh, daya daya penghantarnya itu berkurang. Sehingga ketika ditekan maka pedal akan terasa lebih empuk atau lebih dalam. Itu mengakibatkan rem juga tidak pakem. Yang selanjutnya udara dalam sistem rem yaitu sama seperti sebelumnya tadi ketika udara masuk kepada sistem rem itu akan mengakibatkan pengereman kurang optimal karena kan pedal rem sebagian diserap oleh udara bukan sepenuhnya diteruskan oleh cairan atau fluida. Nah, gejala yang biasanya dirasakan itu pedal rem terasa lebih dalam dari biasanya dan perlu tenaga lebih besar untuk menginjak pedal rem. Jarak pengereman lebih panjang. Jarak pengereman lebih panjang
ketika direm tidak cepat memperlambat atau berhentinya. Nah, selanjutnya rem berbunyi atau brake noise. Biasanya muncul suara-suara tidak normal seperti decitan, gerungan, gesekan, atau gemuruh saat pedal rem diinjak atau bahkan saat tidak diinjak. Biasanya tidak diinjak pun akan muncul suara. Nah, jenis-jenis suaranya dan indikasinya biasanya terdapat suara decitan tinggi. Itu seringkali diindikasikan pada rem aus, kampas rem keras atau rotor. Nah, ketika kampas rem aus atau habis, biasanya itu ketika piringan cakram bergesekan dengan sepatu kanvas yang sama-sama besi itu akan mengakibatkan decitan yang sangat tinggi, ataupun kampas yang sudah menipis dan kotor pun itu akan menyebabkan atau menimbulkan suara decitan yang tinggi. Nah, selanjutnya gerungan atau humming biasanya terjadi kampas rem habis total sehingga logamnya bergesekan dengan cakram atau tromol. Nah, ini lebih lebih tinggi lagi, lebih decitannya lebih keras ketika kampas rem habis total. Gesekan atau scraping biasanya menunjukkan adanya benda asing atau komponen yang bergesekan secara tidak wajar. Biasanya terjadi ada kotoran-kotoran ataupun kerikil atau apa yang masuk kepada sistem pengereman, biasanya akan terjadi atau menimbulkan suara-suara yang sangat mengganggu. Yang selanjutnya adalah klakson atau clogging. Biasanya terjadi kaliper longgar atau komponen suspensi yang bermasalah. Ketika kaliper itu longgar ataupun noblah, maka itu juga akan menimbulkan sistem pengereman berbunyi. Yang selanjutnya adalah pedal rem keras atau bergetar. Nah, pedal rem keras itu biasanya pedal rem sangat sulit diinjak dan membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar dari normal untuk mengaktifkan remnya. Sedangkan pedal rem itu juga bisa bergetar, sensasi getarannya, denyutannya terasa pada saat rem diinjak, terutama saat pengereman. Itu biasa terjadi pada rem hidrolik. Nah, penyebab umumnya yaitu kerusakan pada booster rem atau brake booster. Booster rem menggunakan vakum mesin untuk melipat gandakan tenaga yang diinjakkan pedal. Jika rusak, misalnya kebocoran diafragma internal atau selang vakum bocor, itu bantuan vakum akan hilang dan pedal akan terasa sangat keras seperti itu. Yang kedua ada master cylinder macet. Meskipun jarang, master cylinder yang macet secara mekanis bisa menyebabkan pedal rem keras karena ketika macet ditekan itu tidak bisa, dan sekalipun bisa ditekan biasanya tidak bisa kembali lagi seperti itu. Misalnya kaliper atau piston rem macet. Jika piston kaliper macet dan tidak bergerak bebas, pedal rem terasa keras karena hambatan ini. Biasanya ketika terjadi pemuaian pada seal kaliper itu ketika pengereman, biasanya pengereman di gunung-gunung ketika terjadi panas yang tinggi, maka seal tersebut akan terbakar atau memuai. Biasanya menyebabkan kaliper macet, piston kaliper macet. Nah, sedangkan penyebab umumnya pedal rem bergetar itu cakram yang melengkung. Nah, cakram melengkung ini bisa menyebabkan pedal rem itu terasa bergetar ketika ditekan. Ini merupakan penyebab yang paling umum. Pengereman berulang atau panas berlebih membuat cakram melengkung atau tidak rata permukaannya. Jadi ketika rem ditekan maka akan terasa denyutannya. Yang kedua ada tromol rem tidak rata atau oval. Ini mirip dengan cakram. Tromol yang tidak rata juga dapat menyebabkan getaran pada pedal remnya. Nah, sedangkan untuk di sistem ABS atau anti-lock brake system itu ada indikator yang menyala jika rem bergetar hebat saat pengereman darurat dan terdengar suara
grinding itu mungkin adalah fungsi normal sistem ABS yang bekerja untuk mencegah roda terkunci. Ini eh, bukan suatu kerusakan. Ini ada apa ya, indikasi yang mirip tapi tidak, bukan kerusakan tapi cara kerja sistem ABS seperti itu. Yang selanjutnya adalah lampu peringatan rem menyala, brake warning light illumination. Lampu indikator di dashboard ini biasanya pada sistem rem ABS menyala menunjukkan adanya masalah pada sistem pengereman. Nah, ada beberapa jenis lampu rem. Itu yang pertama ada rem tangan backlight. Itu penyebabkan biasanya hidup karena rem tangan masih aktif. Paling umum. Level minyak rendah itu juga kan memunculkan indikator lampu remnya menyala. Sistem rem tangan yang rusak. Yang kedua, lampu peringatan ABS atau anti lock brake system, biasanya simbol ABS. Penyebabnya ada malfungsi pada ABS, misalnya sensor kecepatan roda kotor atau rusak, modul ABS rusak, pompa ABS bisa macet. Meskipun lampu ABS menyala, sistem pengereman dasar tanpa ABS mungkin masih berfungsi, tapi fitur anti lock brake systemnya tidak bisa aktif. Lampu peringatan keausan kampas rem pada mobil tertentu, simbol lingkaran biasanya dengan garis putus-putus di dalamnya. Penyebabnya kampas rem sudah mencapai batas keausan dan perlu diganti. Sensor keausan pada kampas rem telah bersentuhan dengan cakramnya. Misalnya lampu peringatan umum sistem rem, misalnya simbol rem dengan tanda seru atau tulisannya brake. Ini biasanya menjadi indikasi untuk berbagai masalah termasuk level minyak rem yang rendah, tekanan sistem rem yang tidak tepat, atau masalah umum lainnya yang terdeteksi oleh komputer kendaraan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi saya. Jika ada kesalahan tentang hal penyampaian maupun materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.